Vita. Saudara, Sabtu 7 Oktober 2023, kelompok militan Hamas melakukan serangan ke Israel dekat perbatasan Gaza. Serangan dadakan ini membuat kawasan Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Hamas, kembali memanas. Israel pun menyatakan perang pada Minggu 8 Oktober 2023. Ribuan orang, utamanya masyarakat sipil yang tak bersalah, menjadi korban dari peperangan ini. Dan saudara, inilah sejumlah roket yang disebut pihak Israel berasal dari jalur Gaza. Roket-roket ini dicegat masuk ke wilayah Israel seperti yang terlihat dari video yang diambil dari kota Ashkelon di selatan Israel ini. Israel sendiri memiliki sistem anti-rudal atau biasa disebut Iron Dome untuk mengantisipasi serangan roket. Dan saudara, serangan dilancarkan Hamas ke Israel mulai siang dan malam hari. Serangan yang dilakukan pada siang hari sempat membuat warga di wilayah Israel Selatan panik dan berlarian. Dan saudara, militer Israel merilis serangan di jalur Gaza. Dalam serangan yang dilancarkan lewat jalur udara, rudal ditembakkan mengarah ke permukiman warga di Rimang dan beberapa gedung bertingkat. Serangan juga mengarah ke perahu karet milik Hamas. Serangan balasan dilakukan Israel dan menyasar daerah kantong Palestina hingga memicu ledakan api. Dan saudara, akibat dari serangan balasan yang dilakukan oleh militer Israel, sebuah bangunan di kota Gaza pun runtuh. Sejumlah warga mulai dari dewasa hingga anak-anak terluka, bahkan tewas atau meninggal dunia. Masyarakat yang tak berdosa ini turut menjadi korban keganasan peperangan antara Israel dan militan Hamas. Dan saudara, setelah diserang oleh militan Hamas dan banyak warganya yang tewas, Israel pun geram. Mereka akhirnya mendeklarasikan diri untuk perang melawan Hamas. Bahkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengancam akan menghancurkan dan melenyapkan Hamas sama seperti ISIS. Ini merupakan deklarasi perang Israel pertama dalam 50 tahun terakhir sejak perang Yom Kippur pada 1973. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Saudara, pasca menyatakan perang dengan Hamas, Israel pun balas melakukan serangan. Pengeboman tanpa henti dilakukan pesawat tempur Israel di kota Gaza, tepatnya di pusat pemerintahan Hamas. Sejumlah serangan mengakibatkan beberapa gedung runtuh. Serangan ini turut mengakibatkan kepanikan warga. Pengeboman besar-besaran ini dimulai di wilayah Gaza yang berbatasan dengan Israel dan dalam semalam berpindah ke pusat kota Gaza. Dan saudara, inilah kondisi pasca pengeboman yang dilakukan Israel di kota Gaza. Dari video yang diunggah di akun Instagram @ahmedhijazi, tampak sejumlah bangunan hancur tak bersisa. Sejumlah gedung bertingkat porak-poranda kini ditinggalkan warga karena tak bisa lagi ditempati. Hanya tampak puing reruntuhan bangunan terlihat hampir di seluruh wilayah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel.
Dan saudara, tak hanya warga sipil, akibat serangan udara Israel di jalur Gaza juga mengakibatkan seorang jurnalis Palestina turut meninggal dunia. Dari akun Instagram @jarmaknep, para jurnalis terlihat mengevakuasi jenazah korban dan melakukan doa bersama. Lebih dari 800 orang di jalur Gaza tewas akibat serangan udara Israel. Saudara, pemandangan menyedihkan pun terlihat di mana-mana. Anak-anak yang tak mengerti bahkan tidak terlibat konflik antar negara ini harus menjadi korban. Mereka harus merasakan kepedihan akibat perang. Tak hanya luka fisik, namun juga batin karena harus kehilangan keluarga, kerabat, teman, dan juga rumah mereka. Saudara, inilah pemandangan yang harus dihadapi oleh warga Palestina. Tatapan kosong dan pasrah tampak dari raut wajah mereka saat melihat rumah tempat mereka bernaung kini tinggal puing-puing. Ya, perang mengakibatkan banyak warga sipil tak bersalah menjadi korban. Rumah mereka luluh lantak akibat terkena serangan bom. Saudara, serangan yang dilakukan Israel ke wilayah Gaza ini merusak banyak bangunan. Serangan ini merupakan bagian dari pembalasan Israel menyusul serangan Hamas baru-baru ini. Selama seminggu terakhir, langit di atas Gaza telah menyaksikan serangan pesawat tempur Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saudara, konflik Israel dan juga Hamas yang sedang berlangsung telah memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang kini menghadapi kekurangan pasokan listrik dan juga air. Sebuah perusahaan listrik lokal mengumumkan cadangan bahan bakar akan habis 10 jam ke depan dan listrik di Gaza dan sekitarnya akan padam. Ini mengganggu layanan kemanusiaan di rumah sakit jika terjadi krisis listrik. Lebih dari 2.800 orang meninggal dari kedua belah pihak dan 6.000 warga kedua belah pihak terluka. Saat ini konflik Israel dan Hamas di Palestina belum juga mereda. Saudara, serangan demi serangan yang terus dilancarkan Israel ternyata turut menyasar fasilitas umum. Selain bangunan rumah penduduk dan masjid, serangan Israel turut menyasar rumah sakit Indonesia di Gaza. Akibatnya sebuah mobil operasional relawan Mercy hangus terbakar dan seorang relawan lokal meninggal dunia. Untuk di jalur Gaza karena memang pada hari Sabtu juga pihak Israel melalui drone-nya meluncurkan bomnya ke mobil salah satu operasional milik Mercy pada Sabtu itu dan menewaskan satu pekerja Mercy lokal. Saudara, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Saleh Mahfud Al-Shun menyebut kondisi di Palestina saat ini mencekam. Saat ini kondisi di jalur Gaza mencekam, lebih dari 800 warga meninggal akibat serangan Israel. Pemerintah Palestina masih berupaya untuk menghentikan agresi Israel dan berharap Indonesia memberikan dukungan yang sama agar konflik segera berakhir. Atas hal ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Jokowi mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan. Civilians in Gaza area, especially Gaza area, more than 800 now
have been killed by Israelis bomb and attacks daily on that account. And our authorities, our diplomacy is following all over the world to stop the aggression. And we requested Indonesia also to follow and to do their efforts, which no doubt about that, how to stop the aggression. Saudara, setelah menyatakan perang, kini pasukan militer Israel mulai masuk ke perbatasan Gaza. Israel pun mengirimkan pasukan infanteri tentara bersenjata, korps artileri, dan 300.000 pasukan cadangan. Pasukan tersebut akan masuk ke Gaza untuk mencari Hamas. Saudara, selain di wilayah Gaza, perang militan Hamas dengan Israel meluas hingga ke perbatasan wilayah selatan Lebanon. Setidaknya ada 3 anggota Hizbullah tewas dalam penembakan yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Israel melancarkan serangkaian tembakan kepada sejumlah pria di daerah perbatasan antara Israel dan Lebanon. Kelompok Hizbullah menyebut telah mengirimkan sejumlah orang ke wilayah perbatasan dalam operasi lintas batas yang justru dibalas dengan tembakan Israel. Dan saudara, perang antara militan Hamas dengan Israel ini membuat masyarakat sipil yang harus menanggung akibatnya. Sejak hari Minggu hingga Kamis 12 Oktober kemarin, total korban jiwa di Gaza dan Israel mencapai 2.300 orang. Dan ada juga sekitar 8.900 orang terluka. Saudara, perang antara Hamas dan Israel ini memanas sehingga membuat Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Jokowi meminta perang dihentikan agar tak memakan lebih banyak korban jiwa. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Saudara, perang yang terjadi antara Israel dengan militan Hamas ini sangat membuat banyak pihak mengalami kerugian, utamanya masyarakat sipil. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka juga harus kehilangan orang tercinta. Perang juga bisa menyebabkan krisis pangan dan kekeringan terjadi. Pihak terkait diharapkan bisa mempertemukan kedua pihak untuk meredam suasana, sehingga tidak banyak kerugian yang ditimbulkan akibat perang.